Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian sebelumnya udah pada tahu belum definisi dari nasionalisme? Nih, aku jelasin ya. Definisi nasionalisme ialah membangun serta memelihara kedaulatan suatu negara, yang berarti sebuah negara dibangun di atas apa yang disebut sebagai nasionalisme. Suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, juga membutuhkan sikap nasionalis. Seperti ini loh. Namun, rasa nasionalisme itu selalu berfluktuasi dimanapun dan di negara manapun. Di negara yang tercinta ini, sikap nasionalisme sudah berurat, bahkan berakar yang berumur ratusan tahun. Sangat disayangkan, sejak saat itu pula kesadaran nasionalis mulai berubah. Pasang surut inilah pengamatan atau indoktrinasi sikap masyarakat kita terhadap konsep nasionalis di berbagai era sejarah bangsa Indonesia. Hayo, apa sih perbedaan nasionalis zaman dulu jika dibandingkan dengan zaman sekarang? Pastinya ada perbedaan dong. Nasionalisme pada zaman dulu itu lebih condong rasa perjuangannya seperti bagaimana cara mereka mendapatkan kemerdekaan dan biasanya identik dengan sebutan pahlawan. Sedangkan nasionalisme zaman sekarang lebih condong memiliki rasa nasionalismenya dengan bagaimana cara mereka agar negara ini tetap merdeka. Kapan sih nasionalisme dimulai? Nasionalisme di Indonesia dimulai pada awal 20 Masehi yang ditandai dengan lahirnya 3 kelompok, yaitu Indonesia Study Club yang berada di Surabaya pada tahun 1924. Yang kedua ada Algemeen Study Club yang berada di Bandung pada tahun 1925. Yang ketiga ada Budi Utomo pada tahun 1922. Oh iya guys, selama kita membahas nasionalisme, ada loh faktor lain yang mempengaruhi nasionalisme, yaitu perkembangan globalisasi. Mari kita bahas apa sih dampak globalisasi buat nasionalisme? Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak? Oke. Era globalisasi menjadi topik bahasan kami mengenai nasionalisme di Indonesia. Karena jiwa nasionalisme merupakan salah satu aset penting yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi keamanan nasional. Khususnya era globalisasi yang terjadi di zaman modern ini. Tentu saja membicarakan modernitas tidak bisa dilakukan tanpa adanya kata globalisasi. Lalu, apa aja sih pengaruh globalisasi terhadap perilaku nasionalisme? Salah satunya seperti hilangnya rasa cinta tanah air terhadap produk buatan dalam negeri. Dikarenakan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri Indonesia. Gaya hidup juga cenderung meniru budaya barat hingga banyak generasi muda lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, serta munculnya sikap individualisme. Lantas, bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme? Pertama, kita dapat memulainya dengan memakai produk dalam negeri, kemudian mendengarkan lagu nasionalisme atau lagu nasional dan menghayatinya, serta memantapkan nasionalisme melalui pemberian pendidikan kewarganegaraan dengan cara pertama, melaksanakan upacara bendera, kedua, berorganisasi, ketiga, memperingati hari besar nasional, keempat, ada memberikan pendidikan moral. Nah, sekarang apa aja sih contoh perilaku nasionalisme yang telah diraih pada zaman sekarang ini? Yang pertama dalam bidang otomotif, udah pada denger nggak? Ada mobil yang diberi nama Bima Sakti, ternyata ciptaan oleh teknik mesin UGM loh, yang menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia
dalam ajang 9 tahun Stadion Formula Sai of Japan Mobil F1. Mahasiswa ikut unjuk gigi bersama perwakilan dari 86 negara di dunia pada bulan September lalu. Sebelumnya juga, Bima Sakti juga berlaga di National International Motor Show pada tahun 2011. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Dalam Olimpiade Fisika di Almaty, Kazakhstan, 2 pelajar meraih emas, yaitu Pangus Ho dari SMA Kristen 3 Penabur Jakarta dan Irwan Ade Putra dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Peraih perak Jonathan Pranada Mayola dari SMA Kristen 1 Penabur Jakarta. Adapun 3 peraih perunggu, yaitu adalah yang pertama ada Andi Oktavia Latif dari SMA Negeri 1 Pamekasan, kemudian Muhammad Firmansyah Kasim dari SMP Atira Makassar, dan yang terakhir ada Rundi Handoko dari SMP Sutomo Medan. Dari sekitar 150 pelajar dari 18 negara yang mengadu kecerdasan dan ketelatenan dalam ajang itu, pelajar Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya mampu berdiri dengan kepala tegak di antara bangsa-bangsa lain. Kemudian yang terakhir, bidang olahraga. Banyak sekali, salah satunya ada selama kurang lebih 60 tahun, terhitung dari tahun 1951 hingga 2011, para atlet Indonesia mengukir prestasi di bidang olahraga. Di dunia olahraga internasional, dalam mengharumkan nama Indonesia, para atlet Indonesia menyumbangkan banyak medali di ajang multi-event. Ada SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade lainnya. Wah, kita harusnya sangat bangga banget terhadap pencapaian tersebut. Tuh kan guys, Indonesia itu juga bisa unggul sama seperti negara-negara lainnya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam berkembangnya era yang semakin maju, pemuda-pemudi di Indonesia memiliki rasa kurang nasionalisme yang ditanamkan dalam dirinya. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menanamkan sikap nasionalisme sejak dini pada pemuda-pemudi Indonesia. Nah, contoh solusi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia, yang pertama bisa kita lakukan yaitu dengan mempertebal dan memperkental pendidikan dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak usia dini untuk menghargai jasa para pahlawan dengan mengadakan parade bertemakan pahlawan. Membuat sebuah drama kolosal bertemakan pahlawan dalam penjajahan untuk menumbuhkan rasa tertarik bagi pemuda-pemudi Indonesia. Keempat, mengapresiasi dalam bentuk penghargaan maupun materi untuk masyarakat yang mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Tujuannya agar terbentuk sikap percaya diri dan sikap nasionalisme cinta tanah air. Yang terakhir, memperbanyak perpustakaan atau sumber bacaan yang mengandung unsur nasionalisme dan cinta tanah air.